bukan Sarah. Ini bukan Sarah. Ini bukan Sarah. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Tenang. Ya, tenang ya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Tenang. Tunggu dia. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam. Apa nih? Air apa sih? Air apa sih? Lu zoom deh, ini ada air nih tiba-tiba tumpah nih. Ini seharian kita nggak hujan loh. Mundur dikit ya. Mundur dikit. Oke. Kita opening ya, Iya. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri. Kali ini kita sedang berada di daerah Kreo, Tangerang. Dan tepatnya di belakang kita ini ada sebuah gedung atau bangunan yang sekarang ini masih aktif dijadikan tempat kos-kosan. Dan kebetulan tempat kos-kosan ini juga milik salah satu teman selebriti kita, yaitu Sientara Alona, yang kebetulan beliau ini melaporkan ke kita bahwa banyak kejadian-kejadian janggal. Jadi awal pertama kali dibeli tanah ini masih ada bangunan rumah biasa, kemudian dihancurkan, kemudian dibangun gedung seperti ini, dan kemudian banyak sekali anak-anak kos yang terganggu. Ya, jadi aku penghuni anak kos ini. Di lantai 1, aku orangnya sering ngomong sendiri. Pada suatu malam, aku itu berenang. Aku ngeliat sosok tinggi gede banget di lantai 2. Pokoknya di situ tuh, aku pas ngeliat dia, udah nggak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah ada di gudang. Saya Iman, saya tinggal di Kia Residen ini sudah cukup lama. Saya tinggal di lantai 3. Untuk yang saya rasakan sendiri selama saya tinggal di sini, sering saya diperhatikan kalau misalnya saya ingin turun ke bawah. Nah, di suatu hari saya tuh pernah saat saya lagi turun ke bawah, itu saya mendengar suara seperti kayak suara gesekan di lantai. Di saat saya mendengar suara seretan langkah itu, saya melihat sesosok perempuan yang mukanya rata dan bagi saya sangat menyeramkan sekali. Dan kita datang ke sini ingin mencari kebenarannya mengenai misteri yang terjadi di balik kos-kosan ini. Seperti apa cerita yang ada di kos-kosan ini? Langsung aja kita masuk ke dalam. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Mbak. Halo. Dibuka ya biar kamera bisa masuk. Halo. Iya. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Yeni. Padi Mbak. Kita dari tim Memburu Misteri nih Mbak. Kebetulan Mbak Alona kan sempat kontak kita juga. Mbak Alonanya ada? Ada. Udah ada ya? Ya. Oke, mungkin nanti bisa ketemu sama Mbak Alona mungkin? Iya bisa. Bisa? Iya. Oke, ya udah. Ini Mbak di sini yang jaga ya? Iya, saya yang jaga.
Udah berapa lama Mbak jaga di sini? Saya udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Belum terlalu lama dong Belum ya? terlalu lama ya. Tapi kalau misalnya kita boleh tanya-tanya sebentar ya. Tanya dulu ya. Pernah ngerasain kejadian janggal nggak sih di sini? Iya, sering ada yang nangis, anak kecil. Anak kecil nangis. Tapi kan ini kan kos-kosan bisa untuk pria, wanita, keluarga. Ada yang punya anak di sini? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Mbak. Kenapa? Maaf banget, ini di atas ada orangnya nggak? Di atas ada yang kosong dan ada juga banyaknya yang kosong. Ini ada yang manggil-manggil gue, tau nggak? Di atas. Hah? Di atas. Kayak Sebentar ya Mbak ya. Hah? Paling atas, paling atas. Yang tengah. Heeh. Yang tengah ini. Iya. Tadi ada sosok ya, tapi mukanya nggak kelihatan, jadi pas ngeliat dia udah muter gitu kayak jalan. Jalan masuk dalam gitu. Iya. Lu ngerasa terpanggilnya kayak gimana sih rasanya? Tadi pas masuk langsung kayak wut ke atas, Kak. Apa kok baru masuk? Jadi nggak sopan ya kita. Aduh maaf. Lu mau coba cek ke atas? Gimana ya? Ke Mau atas coba aja cek ke atau atas gimana? aja. Oh, kita tanya dulu ya. Mbak, sorry, mau nanya dong. Ini kamar yang ini nih. 1, 2, jendela yang tengah ini ada yang isi? Kosong. Oke, kosong Sar. Kalau kita lihat ke atas dulu boleh nggak? Boleh ya? Boleh Kita ya. ke atas dulu aja ya. Kita ke atas ya. Oh ini masih ada renovasi. Oh jadi oke. Yang jendela depan tadi yang mana ruangannya? Iya. Banyak barang-barang. Ini di jendela ini nih. Ini jendela ini nih Sar, tadi yang lu lihat nih Sar. Iya. Aneh. Bentar. Yang ini Fadi, di sini. Di sini yang orang kalau Suaranya orang apa berdiri juga nggak mungkin ada ini. Pas tadi lihat ke atas dia udah gitu loh, terus jalan aja gitu. Kalau yang kerja di sini jam segini masih kerja enggak dong? Nggak ada. Sampai jam 5. Jam 5 aja kan yang bagian renov kayak gitu kan. Oh, tuh. Apa tuh? Hati-hati deh ini. Ya ini. Nggak, ini takut ada runtuhan, munduran dikit, Iya, mundur dikit. dikit. Nggak lucu sih Sar menurut gue Sar. Tapi gue penasaran sama sosok yang perempuan tadi. Itu siapa? Apa yang lu lihat tadi perempuan? Perempuan, rarap, tapi wajahnya tidak terlihat. Jadi pas ngeliat tuh dia udah muter badannya tuh udah balik gitu. Jadi ada rambutnya aja. Ya udah, ya, kita mau coba cek-cek sekitar sini Ya. dulu kali. Dari lantai ini aja kali nggak apa-apa. Nanti ini dulu ya. Kalau gitu, Mbak boleh nggak sekalian kalau misalnya Mbak Alona sudah datang, udah ada, boleh dipanggil Dipanggil. ketemu sama kita ya. Kasih ya. Kita tunggu di sini ya Mbak ya. Sebentar lagi Ibu Alonanya datang. Oh iya. iya. Oke. Mbak sedikit dong mau nanya. Kalau kejadian-kejadian aneh kan tadi Mbak sempat bilang ya, ada kejadian-kejadian janggal. Mbak rasakan pribadi deh. Saya waktu itu malam Jumat kemarin, saya sempat dengar orang nangis. Pas saya keluar, tiba-tiba itu ada seorang nenek-nenek di atas tangga, kakinya lagi ucang-ucang. Ucap-ucapnya maksudnya dia lagi duduk gitu, kakinya Ya, dikebawahin gitu ya. kakinya dikebawahin gitu.
harusnya sih. Oh, yang tadi pas coba dipanggil Iya. itu dia tetap stay di situ berarti. Masih stay. Oke. Ah, ini dia. Apa kabar? Ini manggilnya apa ya? Alona aja. Alona aja. Alona. Ini tengah Mbak. Oke, pemirsa ini dia Sinta Alona yang kebetulan memang yang punya kos-kosan di sini. Kan sempat cerita juga nih ke kita, ke tim memburu misteri bahwa di sini bukan sempat sih, banyak kayak kejadian janggal ya kan seperti yang diceritakan. Boleh ceritain nggak sih yang paling sering kejadian di sini apa sih? Di sini kan ada 97 kamar. 97 kamar. 97 kamar. Yang mana ada salah satu kamar tuh ada yang 2 orang, 1 orang. Dan itu tuh full ya. Dan itu dalam arti full, dalam arti penuh gitu kan. Nah, di setiap penghuni pasti ada grupnya di situ. Ada yang kesurupan, ada yang jadi di grup itu tuh pada kayak ketakutan karena kan saya nggak tinggal di sini. Saya Laporan gitu ya, pada laporan. Jadi saya hanya baca gitu kan. Terus itu banyak banget. Banyak kejadiannya itu di lantai berapa? Di ujung sini ya, di ujung sini itu pernah ada yang melihat itu kan kayak cantik. Dia jalan ke arah tangga, cantik, pakai baju hijau. Tadi waktu baru datang, Mbak ngelihat sosok perempuan, tapi akhirnya ya, ya kenapa? Kenapa? Itu lihat sendiri dah. Hah? Hah? Pintu apa sih? Oh ini nih, kebuka nih. Ini tadi ketutup. Yang merinding. Itu bergerak. Astagfirullahaladzim, meninggal udah. Nggak apa. Bergerak, Sar. Iya, agak goyang dikit sini. Enggak, tadi bergerak. Kencang banget. Yang lihat siapa? Ini ada orang nggak di dalam? Ada orang? Nggak ada? Hah? Nggak ada. Pasti kalau kamar yang dibuka ini nggak ada. Kosong. Kok ada suaranya itu? Aduh, ada suaranya. Iya. Pasti kosong. Ada suara yang tadi kayak suara Ada. Pinjam kamera, pinjam kamera. khas gitu loh. Masuk ya, Enggak, Pak? maksudnya enggak, gue mau buka. Kamar ini tadi. Sebentar. Ada lagi yang lain, Fadi. Ada sosok lain ini. Ini ada sosok lain yang ingin diceritakan. Kenapa nggak ceritakan saya? Oh shit, gue merinding lagi sekarang. Iya, aku juga sumpah ini aku nggak pernah yang namanya merinding kayak misalkan kayak gimana ya. Kalau ini sih sepertinya salah satu kamar yang antara cewek yang tinggal atau cowok, karena nomornya udah nggak ada ya di sini ya. Jadi ada yang cowok itu yang sering banget didatangi cewek. Yang itu yang mana yang rambutnya tuh panjang, jadi lampunya dimatiin, jadi yang kelihatan putih. Terus abis itu kayak nyala lagi, rambutnya panjang di sini. Terus tiba-tiba duduk di atas apa namanya? Ini apa namanya? Lemari dan apa namanya? Apa kaki itu kayak begitu-gituin, bukan kaki, apa kayak begitu gantung-gantung begitu gitu loh. Berasa tahu ya Allah ya Rabbi. Apa sih itu? Hah? Sering banget, padahal nggak ada orang, nggak ada apa, sering banget kayak Yang gitu. mana ini? Sebelah mana? Hah? Di sini. Dari sini nggak sih tadi asal? Iya. Ya, pintu itu benar. Mbak izin ya Mbak ya, saya ngeliat ya. Ini tuh tengah apa ya Mbak? Maaf. Oh ini kosong ya? Jadi kalau ini adalah tembusan kolam renang. Ke bawahnya itu kolam renang. Nah, di kolam renang tersebut waktu pas digali itu 2 meter, kita menemukan satu botol. Saya buka, isinya itu jarum sama apa namanya, benang merah.
Iya. Ini tadi tanah kan? Tadinya ini tanah, Ini kosong aja gitu ya? kosong tanah. Yang sekarang aku rasain tuh kayak kalau magnet ketarik gitu loh. Iya, iya. Tapi di tengah gitu, makanya aku tanya, ini dulu apa? Apakah... Ya tapi kan Mbak Alona nggak tahu juga ya ada apa di Alona- bawah sini ya? Soalnya waktu pas, oke, di sini dulu ada anak kos di sini perempuan. Dia sering sekali kesurupan. Di saat kesurupan itu memang divideoin sama staf saya, divideoin. Jadi dia berbicara dengan bahasa Jawa. Kalau misalkan tanah ini adalah tanah milik dia. Kalian semuanya tidak berhak meninggali tanah saya. Jadi dia berbicara seperti itu dengan bahasa Jawa. Terus dia bilang, saya dan suami saya, anak dan cucu saya sudah semuanya dikubur di sini. Dan nantinya pun seterusnya akan di sini. Kalian ngapain tinggal di sini? Kita bisa panggil Mas Alam nggak ya? Aku pengen Mas coba. Alam. Aku Mas pengen Alam. coba. Kang Alam, untuk- Kang Alam ya. pengen coba menggambarkan sosok yang aku lihat karena Boleh, boleh. biar Mbak Alona juga melihat. Aku tipe orang nggak pernah penakut. Tadi di saat pas di kamar tadi aku merindingnya setengah mati. Dan setelah keluar enggak, sekarang agak merinding lagi. Enaknya di mana ya posisinya ya kita ya? Apa kita Di situ kali ya, di situ kali. Atau di sana ya? Balik aja. Ya. Sini ya. Mbak Alona jangan takut ya, nggak apa-apa aku bisa ini kok.